anak SMK sama IPS tuh bisa nggak sih masuk SVIPB gitu? Karena banyak banget nih paradigma orang-orang di luar sana, IPB mah buat anak IPA aja gitu kan. Gitu. Dimana IPB itu tidak akan pernah membiarkan mahasiswanya terkendala kuliah karena ekonomi. Betul. Udah sempat ada audiensi ya dengan mahasiswa-mahasiswa terkait. Yeah. Dan akhirnya keputusannya adalah dari IPB itu Hai, halo sahabat Himajatos. Aku Salma Azari Fadila dari program studi Komunikasi Digital dan Media Angkatan 60 Sekolah Vokasi IPB, bagian dari keluarga Himajatos di divisi eksternal. Hari ini aku bakal menemani kalian di JVCare. Anak SMK dan IPS bisa nggak sih masuk sekolah vokasi IPB? Aku nggak sendiri tentunya di sini. Aku bareng sama teman-teman aku yang kece banget, kece parah ya kan. Dari teman-teman Himajatos juga. Di sini ada Akbar dan juga ada Bang Randy ini. Tapi nggak afdol kalau aku yang perkenalan doang. Aku juga pengen nih memperkenalkan Akbar sama Karandi ke kalian semua. Bah, dari Akbar dulu deh. Oke, halo semuanya sahabat Himajatos. Perkenalkan, nama aku Akbar Anggisa. Aku dari program studi akuntansi angkatan 60. Aku juga sebagian dari keluarga Himajatos sebagai wakil ketua Himajatos Sekolah Vokasi IPB University. Oke, salam kenal. Ya, salam kenal semuanya. Oke, kenalin, namaku Randy Satria. Aku juga salah satu anggota ya di keluarga Himajatos. Cuma udah kadung tua. Aku dari angkatan 57 ya. Oh, Aku angkatan 57. 57 dari Departemen Aktuaria dari Sarjana IPB. Gitu. Emang kalau misalnya jiwa-jiwa leader tuh nggak akan kelihatan tuanya gitu kan? Kita seumuran. Boleh. Masuk ya. Oke. Jadi Bang Randi ini gimana nih tugas akhirnya atau lagi gimana kesibukan? Ya, sekarang lagi nyusun-nyusun aja. Didoain ya teman-teman ya yang nonton, semoga bisa segera lulus ya, biar Amin. bisa segera keluar dari kampus IPB ini gitu. Oke, aminin aja teman-teman ya. Oke, salam kenal semuanya, Kak Randi, terus juga Akbar. Nah di sini aku udah mention di awal kalau misalnya anak SMK sama IPS tuh bisa nggak sih masuk SVIPB gitu, terutama dari jalur ketua OSIS, karena banyak banget nih paradigma orang-orang di luar sana, IPB mah buat anak IPA aja gitu kan gitu. Nah buat aku yang orangnya kayak sosial langsung abis gitu ya, bisa nggak sih masuk IPB gitu? Kalau dari kakak sendiri gimana? Oke, sebenarnya kalau dibilang bisa nggak bisa, itu sebenarnya dikembalikan ke mau atau enggaknya dulu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ini emang punya tekad yang oke, pengen masuk lah jalur ketua OSIS maupun itu IPA IPS, silakan coba dulu aja gitu. Karena ya rezeki nggak ada yang tahu, kalau misalkan memang ya rezekinya masuk gitu ke ketua OSIS IPB, entah sarjana entah vokasi gitu ya. Jadi stigma atau paradigma tentang hal itu silahkan dibuang jauh-jauh. Yang penting teman-teman silahkan coba dulu aja gitu, entah SMK, IPA, IPS gitu, nggak masalah. MA pun nggak masalah gitu. Oke, berarti coba dulu aja, niatnya dulu Betul, aja. Dan betul. kalau misal teman-teman semua lihat di fakultas, jurusan sama prodi di IPB itu nggak semuanya saintek gitu kan, ada yang sosumnya juga. Dan kebetulan aku juga emang arahnya ke sosum gitu loh, dan akhirnya aku bisa masuk ke IPB juga. Kayak gitu, sedikit cerita aja. Oke, lanjut. Ini kan udah ngomongin Himajatos. Sebenarnya tuh Himajatos tuh apa sih, Bar? Oke, mungkin teman-teman, Himajatos itu adalah ikatan mahasiswa jalur ketua OSIS di IPB University ini. Nah, Himajatos itu kita nih sebagai vokasi itu adalah angkatan pertama ya. Oke. Makanya ada namanya Himajatos Sekolah Vokasi IPB. Namun Himajatos yang pusatnya kita tuh adalah bagian wilayah dari Himajatos yang ada di Sarjana di Dramaga sana. Mungkin kalau dibilang Himajatos ya, Himajatos itu adalah rumah gitu bagi kita semua yang masuk melalui jalur ketua OSIS. Mungkin kayak gitu sih. Oke. Singkatnya Himajatos. Jadi rumah ya bagi para pemimpin gitu. Nah, terus kalau misalnya dibedain, kok ada Himajatos SV ada, terus ada Himajatos yang pusat juga ada, itu bedanya tuh di mana sih, Kak? Oke, jadi kalau misalkan masalah pembagian ya, tadi sudah di-mention juga sama Akbar, itu lebih kepada pembagian wilayahnya aja. Karena yang kita takutkan dengan wilayah yang cukup besar, bahkan kita lingkupnya sampai Sukabumi ya, Bar ya, Betul. SV itu. Jadi kalau misalkan cuma diketuai oleh satu di pusat aja, takutnya kurang stabil aja. Nah, harapannya dengan dibagi dua wilayah, dengan sarjana dan vokasi itu semuanya bisa
kerangkul, semuanya bisa ke bawah gitu. Jadi pun lingkungannya jauh sampai Sukabumi sana, kita bisa tetap mewadahi nih teman-teman yang memang sudah masuk dan sudah diterima sebagai mahasiswa jalur ketua OSIS. Sesimpel itu aja sih. Oke, simple ya. Jadi bukan karena ada pembagiannya tuh buat renggang, enggak, justru Enggak. buat ngerangkul Betul, semuanya. biar semuanya tuh masuk ke mahasiswa jalur Imajatos. Oke, gitu. Terus Kak, kalau misalnya persyaratan tuh kan banyak banget katanya, San. Mau apply tapi ribet nih persyaratannya tuh, bikin pusing gitu. Nah, Oke. kalau misal dari Kakak sendiri ada gak sih share aja gitu persyaratan untuk masuk ke Himajatos tuh ada apa aja sih gitu? Sebetulnya kalau persyaratannya, kalau teman-teman sudah membaca di web admisi IPB, itu intinya adalah adanya SK bahwa teman-teman itu masuk atau menjadi ketua OSIS di sekolahnya masing-masing, dan juga ya teman-teman memang sebagai ketua OSIS gitu. Sesimpel itu aja. Jadi kalau misalnya dibilang ribet, ya paling ada masukin fotokopi kakak, foto latar biru gitu-gitu doang sih. Maksudnya nggak ribet. Jadi kesempatan untuk teman-teman masuk lewat jalur ketua OSIS itu sangat terbuka lebar. Jangan mikirin dulu persyaratannya, karena ya ribet-ribet dikit itu ganjarannya nanti 4 tahun ke depan gitu. Oke. Jadi ribet sekarang di depan, nanti 4 tahun ke depannya bakal bisa menikmati lah gimana. Entar nanti juga bakal gabung ya di Imajatos gitu dengan program-program yang udah disiapin. Jadi kalau dibilang ribet, ya nggak ribet lah. Oke. Kalem-kalem aja. Kalem-kalem aja. Gitu. Dan persyaratannya juga ini tuh basic buat masuk ke universitas juga Betul, sih Kak, betul, gitu. betul. Selain data diri ada nggak sih Kak yang harus dicantumin lagi? Paling kalau sejauh ini ya teman-teman, paling selain data diri mungkin nilai rapot itu nanti bakal di-input ya teman-teman sebagai bukti bahwa sebagai ketua OSIS teman-teman tidak melupakan akademik. Nah itu jadi memang yang di-highlight oleh IPB itu adalah leader-leader yang akademiknya bagus gitu. Nah makanya teman-teman jangan lupa ya pada mantan-mantan ketua ya, karena kan kelas 12 sudah nggak jadi ketua OSIS ya. Iya, bener-bener. Itu tingkatin nih belajarnya, karena di tahun terakhir udah tinggal apply doang. Jadi ya itu jangan lupa belajar. Sisanya paling kayak data diri, kakak gitu-gitu ya, nanti basic lah, itu bisa disiapin. Sampai teman-teman pun daftar ke kampus manapun ya basicnya kayak gitu lah. Oke, berarti sebenarnya nggak apa-apa ribet asal 4 tahun ke depannya jadi Kebayar gitu. gitu. Dan gimana 4 tahunnya ribet gak Kak di IPB? Aman aja, Aman aja. Sangat menikmati, enjoy banget, Oke, enjoy. bahagia banget nih mukanya. Bahagia. Alhamdulillah. Nah, buat Akbar Iya. sendiri nih, tips buat masuk lolos ke jalur ketua OSIS itu apa sih? Oke, mungkin tips masuk lolos di IPB lewat jalur ketua OSIS ya. Mungkin tips itu sih nggak secara spesifik ya, namun secara general mungkin kalian siapkan esai terbaik kalian untuk nanti di-apply di admisi ketika pendaftaran, lalu juga rapot-rapot kalian nih harus sesuai. Dan mungkin sih tipsnya jangan pernah berbohong ya Kak, harus selalu jujur dalam menerapkan nge-apply apa-apa yang kita punya gitu, kayak seperti syarat kayak SK maupun program kerja, esai data diri, keluarga itu harus ini. Mungkin tipsnya itu sih, dan banyak-banyak berdoa tentunya. Banyak-banyak berdoa ya. Jadi harus balance ya usaha Iya. sama doanya gitu. Dan katanya ada ini loh, cantumin sertifikat non akademik Betul, juga. ada. Gitu. Itu sebagai bukti pendukung lah ya. Pendukung, dan itu bisa nambah peluangnya besar. Iya, proker juga nggak sih? Ada Iya, yang- broker juga dimasukin, dan juga tentunya kalian harus ini ya, nilai kalian ini cocoknya masuk ke program studi yang mana. Itu juga harus dilihat secara detail gitu, jangan sampai salah jurusan. Jangan Betul. sampai salah jurusan karena akan dijalani selama 4 tahun ke Betul, depan betul, ya. betul. Dan sangat-sangat dikalikunya sangat-sangat ngelebihin serunya roller coaster hidupan kayaknya. Betul. Nikmatin Oke, aja. nikmatin aja. Jadi intinya tuh maksimalkan semua potensi yang kalian punya, tunjukin aja tuh di semua persyaratannya, apply semuanya dan apply dengan jujur pastinya ya Bar. Jujur. Oke. Jangan pernah berbohong. Oh ya, aku tuh nggak ini pertanyaan yang general aja sebenarnya tentang Himajatos, tapi ada nih pertanyaan dari question box teman-teman di sobat Himajatos semuanya. Dari sini aku mau tanya-tanyain juga, boleh. Jadi mohon izin ya. Oke, boleh. Oke, yang pertama, kalau misalnya kita lihat dari Himajatos kan Jaketos gitu ya. Oh, berarti anak ini jalur ketua OSIS dong. Nah, berarti label seorang ketos itu bakal tetap melekat gak sih saat si orang ini tuh udah jadi mahasiswa kayak kita gitu? Oke. Sebetulnya kalau masalah melekat atau tidak ya, itu kembali teman-teman bergaulnya sama siapa. Karena seiring berjalannya waktu
yang dilihat itu adalah prestasi teman-teman di kuliah. Gitu. Mungkin ya di tahun pertama label ketua OSIS itu akan menempel. Nah, tapi setelah itu nanti teman-teman tuh bakal kerasa kayak oh dia yang waktu itu ketua OSIS tapi sekarang dia menjabat di BEM misalkan gitu. Jadi kalau dibilang melekat atau tidak mungkin ya setahun pertama aja sih kalau masalah melekat ya. Dan ya tinggal pembuktian aja sih teman-teman itu bisa atau enggak ngebuktiin bahwa ya teman-teman tuh lewat jalur ketua OSIS itu benar-benar sebagai ketua yang punya kompetensi gitu. Nah, nanti di situ dibuktikan nanti teman-teman di tahun kedua menjadi seseorang lagi di kampus gitu, tingkat 3, tingkat 4 gitu ya. Itu akan jadi apa ya? Menghilangkan nama dia sebagai Jakarta tapi menambah atau mengganti nama dia sebagai pimpinan-pimpinan di tingkat kampus kayak gitu. Oke, berarti sebenarnya jiwa kepemimpinannya tuh nggak bakalan hilang ya Kak. Betul. Karena udah di SMA udah menjabat jadi ketua OSIS juga, dan justru emang pimpinan-pimpinan Ormawa tuh berasal dari Betul. atas juga Betul gitu. banget, betul banget. Itulah privilege ya teman-teman karena teman-teman udah tahu nih gimana ngehandle sebanyak itu siswanya gitu. Jadi udah biasa lah kalau ngatur-ngatur organisasi gitu kan. Oke. Nah, kalau misalnya tadi kan bahas tentang general Jakatosnya. Nah, tentang Imajatos nih. Kan Akbar disinggung kalau misalnya ini angkatan pertama dari Betul, Imajatos SV. angkatan Gimana sih, pertama. ada cerita-cerita gak sih? Oke, mungkin dari Imajatos SV ya. Kita nih angkatan pertama yaitu angkatan 60 tentunya sangat berjuang keras lah untuk kita merangkul, kita meraba dan bagaimana caranya kita nih biar bisa nyatu gitu. Kembali seperti Imajatos yang udah ada di Sarjana yang udah bertahun-tahun lamanya. Dan kami juga selalu koordinasi gitu dengan yang Imajatos yang di Sarjana sana, gimana caranya biar kita ngebentuk sebuah organisasi yang bisa menjadikan kita nyaman seperti rumah gitu, tempat kita bercerita. Karena buat saya Imajatos itu cocok untuk kita bercerita karena di situ DNA-nya kita sama sebagai titel ketua OSIS, dan kalau cerita apa-apa pastinya nyambung karena kita pernah ada di posisi yang sama tentunya. Oke. Itu. Punya pengalaman yang sama, Yang sama. yang bisa di-sharing bareng-bareng juga. Jadi kalau misalnya anak Imajatos kumpul tuh kayak jangan harap senyap gitu, pasti berisik banget. Oke. Nah, kalau buat Kak Randi nih Kak, tadi kan udah mention tentang syarat-syaratnya ya. Terus seleksinya tuh apa aja sih? Ada seleksi khusus atau seleksi tahapannya tuh ada apa aja gitu? Oke, jadi teman-teman ya buat yang memang berniat nih gabung di IPB lewat jalur ketua OSIS, kalau dibilang tahapan-tahapan sebenarnya setelah teman-teman apply itu teman-teman tahap selanjutnya adalah berdoa ya. Tahap selanjutnya itu tinggal berdoa aja. Karena setelah teman-teman nanti apply, entah masukin nilainya, entah masukin dokumennya gitu. Nah, teman-teman memang udah tinggal nunggu pengumumannya aja. Jadi kami ya dari IPB itu melakukannya itu adalah tahap pemberkasan. Gitu. Nah, nanti tinggal dilihat, entah dilihat dari nilainya, entah dilihat dari sertifikatnya, dilihat validasi SK-nya gitu ya. Nanti setelah itu ya teman-teman tinggal menunggu hasilnya di tanggal yang sudah ditentukan. Nah, jadi teman-teman pokoknya stay tune terus di web yang memang sudah ada, yaitu web admisi IPB, untuk bisa melihat update-annya gitu terkait dengan seleksi dari jalur ketua OSIS gitu. Oke, jadi udah apply, tinggal tunggu aja di Betul. admisi.ipb.ac.id. Berarti nggak ada seleksi wawancara atau gimana gitu, Bar? Aduh, mungkin kalau Imajatos ini nggak ada ya. Mungkin bisa dibilang ini gang masuk IPB nih yang eksekutif gitu. Karena kita Eksekutif banget. cuman masuk ke web, kita ngasih apa yang diperlukan kayak Excel macam-macam dan tinggal nunggu pengumuman gitu. Nggak perlu ada kita belajar lagi, kita pusing kita segala macam, nggak ada. Oke, Iya. enak banget ya sebenarnya. Ini tuh sebenarnya jalur yang dibuat sama IPB buat membayar semua usaha juga kerja keras teman-teman jalur ketua OSIS semuanya. Karena kan di ketua OSIS tuh udah pasti ngerasain punya capek manajemen waktu buat akademik, non akademik juga, belum buat organisasi juga. Nah, ini tuh dibayarkan dengan dibuka nih pintunya buat masuk IPB selebar Betul. mungkin. IPB gitu. pun kan kampus terbaik gitu. Oke, Udah kampus terbaik bangsa. di Indonesia gitu. Makanya terbayar lunas lah kita Oke. sampai di SMA gitu. Oke Kak, kalau misalnya buat jalur ketua OSIS sendiri kita udah masuk nih ke jalur ketua OSIS, terus udah gitu aja atau ada pelatihan-pelatihan khusus gak sih buat kita? Oke, mungkin teman-teman di jalur ketua OSIS yang baru ya, kemarin kita juga udah ngelaksanain kegiatan pelatihan ya. Betul. Pelatihan terkait dengan leadership gitu. Nah, dan semoga di tahun-tahun selanjutnya kegiatan
pengembangan soft skill ya, apalagi terkait dengan leadership itu bisa terus ditingkatkan. Karena memang tujuan kita, tujuan dari IPB sendiri adalah meningkatkan kapasitas dari teman-teman dari ketua OSIS itu, dengan tidak melupakan bahwa jati dirinya dia adalah sebagai pemimpin gitu. Nah, jadi kita pengen memang teman-teman bisa meningkatkan soft skillnya, biar nanti teman-teman ini bisa membayarkan gitu, bahwa saya masuk ketua OSIS tapi nggak ngapa-ngapain, terus saya ngapain gitu kan dari ketua OSIS. Nah, teman-teman itu bakal dapat pelatihan pastinya, dan nanti pelatihan-pelatihan itu bakal macam-macam ya, nggak cuma ada di kegiatan kepemimpinan aja atau webinar aja gitu ya, tapi nanti mungkin akan ada kegiatan outbound dan sebagainya. Itu akan kita konsep sedemikian rupa gimana caranya biar nanti mungkin teman-teman ketua OSIS ini tuh udah siap gitu masuk ke organisasi kampus, masuk ke akademiknya kampus, masuk juga ke kegiatan-kegiatan yang memang ya kita nggak tahu di kampus ada apa gitu kan. Gitu sih. Pasti bakal ada. Nggak usah penasaran. Berarti ada pelatihan. Nggak usah penasaran, jadi aku yang penasaran nih kita selanjutnya mau ngapain Pasti aja. ada. Oke, pokoknya ditunggu aja. Pasti ada kejutan-kejutan, keseruan-keseruan yang pastinya akan menambah soft skill juga hard skill teman-teman dari Jakarta nantinya ketika sudah masuk ke kampus IPB ini ya. Betul. Kak. Oke. Nah, kalau misalnya Akbar sendiri kan udah ngelaksanain program pengembangan juga kan waktu ke belakang gitu. Iya. Nah, ada nggak sih kesan-pesan dari Akbar waktu mengikuti kegiatan pengembangan itu? Oke, mungkin itu bisa dibilang acaranya LDK ya, latihan dasar kepemimpinan, dan menurut saya itu semuanya bukan dasar ya, itu semua yang ada di situ pemimpin hebat-hebat semua dari seluruh penjuru Indonesia. Dan kesan pertama saya mungkin itu adalah acara pertama yang saya ikutin yang paling enak banget. Pokoknya kita di situ adu argumen, tidak ada yang baper, semuanya saling kritik saran, itu semua masuk, dan itu bisa membangun diri sendiri, membangun lebih baik lagi gitu, karena upgrade diri gitu upgrade diri banget, karena di situ semuanya ketua OSIS, pemimpin-pemimpin yang hebat, dan di situ kita bukan siapa-siapa gitu, karena ya itulah upgrade diri yang paling sebenarnya tuh ada di Imajatos ini menurut saya pribadi. Oke, bayangin aja teman-teman, satu pemimpin aja kan udah bisa membawa perubahan yang hebat banget nih di tempatnya masing-masing. Ini satu pemimpin disatuin sama banyak pemimpin lainnya yang pastinya bakal membawa perubahan hebat juga tentunya kan. Oke, kalau misalnya udah masuk ke SV nih, udah masuk ke Jakarta, terus ada nggak sih wadah organisasi khusus? Karena kan teman-teman semua ini basicnya emang organisasi banget. Terus kalau udah di mahasiswa, Imajatos tuh ada lagi nggak sih wadahnya buat mahasiswa jalur ketua OSIS gitu? Oke, mungkin untuk wadah ya, ketika nanti angkatan 61 nih yang daftar lalu diterima di IPB, kita ada wadah yang harus kalian ikuti, wajib. Ini adalah organisasi namanya Imajatos Sekolah Vokasi IPB University. Namun kalian juga adalah bagian dari Imajatos IPB, kalian hanya masuk ke wilayah vokasi gitu. Nah, mungkin itu yang wajib kalian patuhi, yang wajib kalian ikuti selama 1 tahun atau 2 tahun. Dan juga enaknya ya kalau di vokasi ini kita nih tahun pertama udah bisa ikut BEM, DPN gitu. Nah, jadi kalian nggak apa-apa nggak fokus di Imajatos, karena kami menjadikan Imajatos itu adalah sebuah rumah gitu bagi kalian yang ingin mengembangkan diri ada di BEM, ada DPM, ada himpunan mahasiswa serumpun, ada himpunan mahasiswa prodi, dan lain banyak banget pokoknya organisasi di sini. Dan kami di sini dari Imajatos siap untuk mendengarkan cerita-cerita kalian di organisasi kalian sendiri gitu. Oke, berarti beneran jadi rumah tuh beneran ada rumahnya teman-teman gitu. Jadi buat yang belum nemuin pasangannya mungkin karena capek organisasi, ada rumahnya gitu di vokasi gitu. Oke Kak, kalau misalnya kakak dari perwakilan Ditmawa kan gitu. Nah, dari Ditmawa sendiri ada gak sih rencana untuk memodifikasi atau mengembangkan jalur ketua OSIS ini gitu? Kalau misalnya ada, boleh dong di-spill ke teman-teman Jakarta. Spill dikit aja kali ya, karena kalau aja. spill banyak nanti kalau teman-teman udah masuk aja gitu. Paling setiap tahun tentu Direktorat Kemahasiswaan itu di bawah dari Subdirektorat Pengembangan Karakter Ormawa dan juga Olahraga dan Kesenian Mahasiswa itu ingin wadah Imajatos ini tidak sekadar menjadi wadah aja. Kita pengen wadah di sini tuh bisa dikembangkan entah oleh kita sebagai Direktorat Kemahasiswaan atau sama mahasiswa sendiri. Nah, terkait dengan masalah pengembangan tentu kita pengen mahasiswa yang ada di dalamnya itu bisa bergabung ke kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, entah kegiatan prestasi, entah kegiatan kemahasiswaannya itu bentuknya organisasi, ataupun itu kegiatan akademik sekalipun. Kita terbuka banget kalau teman-teman emang mau ikut ke sana. Tapi yang satu yang jangan dilupain adalah teman-teman ini adalah jalur ketua OSIS gitu. Bagaimana cara teman-teman membayar ucapan terima kasih ke IPB
dengan cara ya tadi mengembangkan prestasi yang ada di IPB. Lewat apapun itu bebas, kita nggak membatasi harus Ormawa enggak, harus organisasi enggak. Gimana teman-teman aja. Kalau teman-teman emang pengennya di akademik, pengennya di PKM ya, kalau teman-teman tahu nih yang angkatan 61 ataupun di kegiatan apapun itu kita persilakan. Terus harapannya sih nanti ya di tahun depan di 2025 berarti atau 2024 akhir nanti ya akan ada sedikit perubahan dikit lah, entah nanti di struktur organogramnya, entah nanti di kegiatan-kegiatannya itu seperti apa, itu akan terus di upgrade lah, karena ya kita pengen mahasiswa-mahasiswa ini nggak cuma masuk aja gitu, maksudnya nggak cuma masuk selesai, tapi masuk tuh ya ngapain kek gitu, biar ada kegiatannya, biar ada pengembangannya gitu sih, sesimpel itu. Oke, berarti jadi IPB tuh membuka jalan banget nih buat teman-teman semua untuk berprestasi, nggak cuman di organisasi aja, tapi di akademik, di kegiatan non akademik juga pasti didukung ya kan. Dan ada mentornya juga nggak sih Kak kalau misalnya mau mengembangkan diri. Jadi buat teman-teman gak usah khawatir, di IPB aku mau jadi mahasiswa kupu-kupu gitu, kuliah pulang gitu kan, karena nggak ada kegiatan, bingung mau ikut kegiatan apa, gak usah khawatir. Dari Dit Mawar sendiri juga udah ngasih jalurnya nih, udah ngasih plottingan teman-teman tuh bisa masuk kemana aja gitu nanti untuk pengembangan diri. Oke. Kalau ngomongin pengembangan diri, ada gak sih beasiswa gitu di Jatos? Mungkin mahasiswa Jatos tuh bisa ikut beasiswa apa gitu? Oke, untuk kita ngomongin beasiswa ya, tentunya kita tahu kita berada di IPB yang dimana IPB itu tidak akan pernah membiarkan mahasiswanya terkendala kuliah karena ekonomi. Betul. Namun buat kalian nih mahasiswa jalur ketua OSIS itu tentunya tidak ada ya beasiswa khusus untuk jalur ketua OSIS. Namun jangan khawatir, di IPB itu banyak sekali loh beasiswa, mungkin ada ribuan beasiswa, dan fun fact-nya mahasiswa vokasi itu ada sekitar 3.000 itu, dan 1.000-nya itu mendapatkan beasiswa tuh. Wow, tentu. Itu yang wah sebaik ini loh IPB gitu. Udah kita lewat jalur yang eksekutif, kita dapat beasiswa. Itu lumayan meringankan ya beban keluarga, dan juga kalian nggak dapat beasiswa nih dari IPB, kalian tenang, masih banyak beasiswa dari luar maupun dari ormawa kampus. Ada BM itu selalu dia tiap tahunnya ada proker peduli UKT, ada himpunan prodi pun ada gitu tentunya. Jadi buat nanti yang mau daftar angkatan 61 jangan takut deh kalian nggak dapat beasiswa, banyak banget di IPB ini. Oke, gimana cara usahanya aja kita buat dapetin Nah beasiswanya? itu gimana gitu cara kan? kalian searching beasiswa apa nih yang udah buka gitu sih. Dan informasi tentang beasiswa juga pastinya bakal terus diupdate kan ya. Terus. Gitu. Oke, kalau misal ngomongin tentang keuangan ya Kak, kan ada lagi hangat-hangatnya kemarin tentang dana BPKP, dana Lestari. Itu gimana sih Kak kelanjutannya? Terus kalau misalnya nanti, misal aku dapat jumlahnya lebih besar atau lebih kecil dari temanku, itu bakal mempengaruhi persentase aku buat masuk ke IPB nggak sih probability-nya gitu? Oke, yang lagi hangat banget ya. Hangat Terkait dengan BPKP nih, bahkan kemarin udah sempat ada audiensi ya dengan mahasiswa-mahasiswa terkait. Ya. Dan akhirnya keputusannya adalah dari IPB itu mengenolkan ya. Mengenolkan. Ini Ini buat info sangat berharga ya. kayaknya buat tampil kita gini aja ya. Jadi ini info sangat berharga buat teman-teman angkatan 61 karena akhirnya IPB mengenolkan, menggratiskan teman-teman untuk tidak membayar BPKP. Kalau dibilang pertimbangannya apa ya, karena tadi sih wadah pengembangannya seharusnya memang mau nggak mau emang harus dikembangin gitu kan. Tapi kalau misalkan dengan dana yang terkait ya udah, kita juga nggak mau membebani banget mahasiswa lah. Jadi kami sudah mendengarkan keluh kesah yang ada, kami sudah mendengarkan apa yang ingin didapatkan oleh mahasiswa. Akhirnya kami juga audiensi ya dengan pihak-pihak terkait, dan akhirnya alhamdulillah kami bisa mengenalkan lah. Jadi kalau ditanya lagi itu kalau misalnya gede kecil tanya gimana, nggak ada. Jadi nggak ada pertimbangan. Jadi pokoknya daftar aja ya teman-teman, daftar, ikuti kegiatan pengembangannya, insya Allah jadi mahasiswa sebenar-benarnya mahasiswa. Udah gitu aja. Aku terharu nih. Ternyata IPB juga mendengarkan semua suara dari mahasiswanya gitu. Jadi buat teman-teman semua jangan khawatir tentang biaya, ada beasiswa, dana BPKP juga dienolkan gitu kan teman-teman. Jadi ini udah terbuka banget nih peluang teman-teman semua dari jalur ketua OSIS. Kalau mau masuk ke Jakarta tuh udah ada peluangnya, dan nanti kalau udah masuk ke sini juga pasti banyak banget peluang-peluang yang akan teman-teman dapatkan. Betul. Ngobrolnya panjang banget ya. Lumayan ya. Walaupun gak sepanjang cerita perjalanan 4 tahun di IPB kayak kakak, tapi ini udah cukup mewakili dong
harapannya bisa informatif buat teman-teman Betul, semua. betul. Dan terakhir nih, closing statement dari Karandi sama Kak Akbar. Dari Karandi dulu deh. Buat teman-teman ya yang bertanya tadi di judulnya, kita kan bertanya SMK atau IPS itu bisa atau enggak. Ya tadi semangat dulu aja, daftar dulu aja, coba dulu aja. Karena rezeki kita nggak tahu ya. Rezeki kita cuma usaha aja, rezeki udah diatur oleh Tuhan. Jadi semangat aja. Paling teman-teman nanti kuat-kuatin berdoa. Semoga apa yang teman-teman lakukan di SMA itu bisa dibayarkan dengan diterima teman-teman di IPB. Jadi semangat aja. Dan juga jangan lupa berdoa, jangan lupa ibadah, dan sampai jumpa di jalur ketua OSIS. Oke, makasih Bang Randi. Sekarang Akbar. Oke, mungkin bagi kalian yang mau daftar di di jalur ketua OSIS IPB, kalian jangan mikir kalian IPA, IPS, bahasa atau MA. Kalian daftar aja. Tentunya IPS dan SMK bisa menerima kalian di IPB. Tentunya kita ada namanya sekolah vokasi, itu nggak D3 ya, itu D4, sama kita sama kayak S1. Cuman beda, kita cuman sekolah vokasi yang lebih menitik beratkan kita ini akan praktikum, akan hal kita ini disiapkan untuk pekerja dan juga pembisnis gitu. Makanya segera daftar di jalur ketua OSIS IPB di sekolah vokasi IPB University, dan kalian akan disambut sama teman-teman kita di sini. Ada angkatan 60, yaitu angkatan pertama yang akan membuat rumah buat kalian semua tentunya. Oke. Terima kasih banyak buat Bang Randi, buat Akbar yang udah sharing-sharing cerita untuk hari ini. Dan semoga nih pertanyaan teman-teman semua tentang JVCAR, tentang anak SMK, IPS atau SMA sekalipun, itu tuh bisa masuk Jakarta atau enggak itu bisa jawabannya teman-teman. Dan semoga info-info ini bisa memberikan info yang informatif buat teman-teman semua, dan semoga teman-teman tergerak nih buat daftar ke Jakarta dengan semua peluang-peluang pengembangan diri yang dilakukan oleh IPB kepada teman-teman mahasiswa gitu. Mungkin itu sekian perbincangan kita di JVCAR hari ini. Saya Salma, Saya Akbar. Saya Randi. pamit undur diri dan sekian, terima kasih. Bye bye, goodbye semuanya.